Jadi kulkas yang bagus, yang baik adalah sudah ada heaternya seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu lagi yang namanya menguras sisa-sisa air pembuangan. Jadi lebih praktis. Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya di channel saya tentunya, Jan Hoki. Di video saya kali ini saya pengen ngebahas tips-tips dalam membeli kulkas. Tak lupa dukung selalu channel saya dengan cara klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman semua kalau pengen mencari kulkas terbaik. Tanpa dukungan dari kalian semua, channel ini bukanlah apa-apa. So, ikutin terus video saya ini, jangan kemana-mana. Check it out. Oke geng, balik lagi di channel saya, Jan Hoki. Di video saya kali ini saya pengen ngebahas 5 tips dalam membeli sebuah kulkas. Jadi kalau kita mau membeli sebuah kulkas, teman-teman harus tahu dan harus pahami 5 tips yang pengen aku share di sini. Yang pertama yaitu, kalau pengen beli sebuah kulkas, kita harus tahu berapa kapasitasnya. Kapasitasnya itu ini ya guys. Jadi untuk kapasitas kulkas itu ini. Contohnya untuk kulkas ini kapasitasnya 311 liter. Kenapa kita harus tahu berapa kapasitasnya? Karena kapasitas itu yang mewakili berapa gedenya sebuah kulkas itu. Jadi kalau kita lihat, jadi meskipun kulkas itu lebih besar, belum tentu untuk kapasitasnya lebih besar. Jadi contohnya seperti ini, karena sebuah kulkas itu sebuah volume ya. Jadi volume itu ibarat kata ini sebuah peti. Jadi peti kita isi sebuah air, jadi nanti itu akan ketemu berapa liternya. Itu yang dinamakan untuk kapasitas ya. Jadi kadang kulkas kelihatan dia gede dari luar, cuman dari si kapasitas lebih kecil. Kenapa? Karena kulkas itu biasanya beda-beda ya. Jadi untuk kedalamannya ini beda-beda. Jadi kulkas itu biasanya ada yang sininya pendek, ada yang sininya dalam. Kalau sininya dalam, otomatis untuk kapasitasnya jadi lebih besar. Ya, itu yang harus kita tahu. Oke guys, kemudian yang kedua, apa yang perlu kita tahu kalau pengen membeli sebuah kulkas? Yang kedua adalah desain, karena desain itu yang kita lihat setiap hari ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan desain dapur ataupun kitchen set kita. Jadi desain adalah satu hal yang penting yang harus kita pertimbangkan dalam membeli sebuah kulkas. Nah, ini desain. Kalau punyanya Samsung sendiri, dia mengusung desain flat ya. Jadi untuk kulkasnya ya flat ya. Jadi untuk pintunya dia flat seperti ini ya. Jadi untuk desain flat seperti ini lebih melambangkan ini ya, desain minimalis namun elegan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang perlu kita pertimbangkan adalah soal efisiensi ataupun konsumsi daya. Itu sangat penting. Karena apa? Karena kulkas itu 24 jam kita pakai nonstop ya. Jadi kita harus cari kulkas yang daya konsumsinya paling kecil. Jadi pilih kulkas yang listriknya itu paling kecil. Dimana kita bisa lihat untuk dayanya, biasanya untuk kulkas dia sudah ada deskripsinya yang ditempel di bagian sini ya guys. Jadi teman-teman bisa cek nanti kalau mau beli kulkas, nanti dicek di bagian sini. Nah, di bagian sini itu biasanya sudah ada keterangan berapa listriknya. Seperti ini listriknya ada 100 watt. Jadi 100 watt karena dia sudah inverter, nanti untuk pemakaiannya setelah dingin dia bisa hemat daya sampai dengan 50%. Nah, itu yang perlu kita tahu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang pengen aku bahas di sini adalah kita harus tahu apa saja fitur-fiturnya. Jadi fitur-fitur pendukung harus kita cermati juga. Misalnya yang pertama, ketersediaan es maker. Jadi ada es makernya atau enggak, karena ini penting enggak penting ya, tapi kalau untuk biasanya kalau untuk anak-anak ini suka, karena kita kalau mau bikin es tinggal diputar aja.
Kemudian yang kedua, fitur-fitur dari kulkas ini ya, rak-raknya juga harus kita cek. Jadi untuk rak-raknya pastikan raknya ini tebal ya, jadi tidak apa ya, tidak tipis, jadi untuk daya tahannya juga lebih kuat. Kemudian juga untuk ininya apa namanya, karetnya pilih yang elastis ya. Kalau karet yang elastis dan bisa dibersihkan ini, untuk maintenance-nya pasti lebih gampang. Kalau elastis otomatis daya rekatnya juga lebih rekat, otomatis untuk udara dingin yang di dalam akan lebih optimal. Oke, kemudian fitur yang ada lagi yang harus kita cek di sini adalah pastikan kalau kulkas itu sudah ada deodorizing filter ya. Itu adalah anti bau. Jadi pastikan ada deodorizing filter itu, memastikan kalau kulkasnya itu kalau misalkan untuk nyimpen bahan makanan bisa tahan lama dan tidak bau. Itu fungsi utamanya dari deodorizing filter. Kemudian untuk insulasinya juga harus kita cek ya, teman-teman. Jadi insulasi itu ini pilih yang insulasinya tebal. Jadi kalau ini insulasinya tebal, otomatis kekuatan daya kokohnya itu lebih kokoh. Jadi kalau misalkan kita nyimpen bahan makanan yang berat, kulkas ini akan tahan dan tidak gampang keropos. Kemudian yang kelima itu perlengkapan fitur-fitur dalamnya ya. Jadi kalau kulkas kan harus ada, ini kan freezer ya. Nah, di sini ada chiller. Chiller itu fungsinya untuk nyimpen bahan makanan kayak misalkan daging ataupun ikan yang tidak terlalu lama nyimpennya. Jadi mungkin belanja pagi tapi sorenya mau dimasak, itu nyimpennya di sini. Dan ini pastikan ada tutupnya gini ya. Jadi biar udara dingin yang di sini tidak bercampur dengan udara dingin yang di bawah. Jadi nyimpan makanan di sini jadi lebih aman dan baunya tidak bercampur. Oke, kemudian yang berikutnya itu pastikan di sini ya teman-teman. Jadi yang belakang di sini, di belakang sini itu biasanya kan ada air sisa-sisa pembuangan. Pastikan teman-teman cek kalau di sini sudah ada semacam heaternya kayak gini, teman-teman tidak perlu lagi akan menguras, jadi dia akan menguap sendiri. Jadi kulkas yang bagus, yang baik adalah sudah ada heaternya seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu lagi yang namanya menguras sisa-sisa air pembuangan, jadi lebih praktis. Oke, kemudian yang kelima yang perlu kita perhatikan adalah daya tahan atau durability-nya. Daya tahan atau durability itu seperti apa? Itu adalah kekuatan dari kompresornya sendiri. Seperti Samsung ini, dia berani untuk garansi daya tahan kompresor sampai 20 tahun. Jadi untuk daya tahannya sendiri, Samsung berani klaim untuk daya tahannya bisa tahan sampai 20 tahun. Itu sebuah kepastian sih buat konsumen kalau untuk kualitas dari ketahanan kompresor dari Samsung, dia bisa tahan sampai 20 tahun. Oke, itu 5 hal wajib yang teman-teman harus ketahui kalau teman-teman pengen mencari sebuah kulkas. Oke, gimana teman? Penjelasan saya tadi sangat menarik bukan? Semoga bisa menambah informasi dan referensi kalau teman-teman pengen mencari kulkas terbaik. So, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalam.